Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore di waktu kalian. Dan selamat bertemu lagi, berjumpa lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana membahas tentang seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dengan kecemasan berlebih, kemudian psikosomatis, yaitu tentang pikiran berjalan, kemudian fisik yang berpengaruh seperti itu, dan GERD ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, sebelumnya untuk yang baru gabung, untuk yang baru join, khususnya kalian teman-teman yang baru lihat tentang channel Jona Anxiety Bang Nugraha, tolong di subscribe ya teman-teman, tolong di subscribe. Tinggal kalian memencet tombol yang berwarna merah dengan bertulisan subscribe, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ataupun pendaftaran melalui saya teman-teman. Kalian hanya mengulurkan tangan kalian, bisa dikatakan dengan sodakoh ya teman-teman, kebaikan, berbagi kebaikan seperti itu. Tinggal memencet tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe. Secara tidak langsung juga kalian telah mendukung channel Jona Anxiety ini lebih berkembang ya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua yang membutuhkan, amin ya robbal alamin. Nah kemudian tekan like ya jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya, kemudian motivasi saya, dorongan, dukungan ya terhadap kalian, tolong di like ya, karena untuk menjadikan tolak ukur saya bahwa video atau motivasi saya ini sangat berguna untuk kalian semua ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu ada pemberitahuan terbaru di situ, ada notif ke kalian semua ya teman-teman, seperti itu. Nah di kesempatan yang berbahagia dan mudah-mudahan berbahagia, saya berada di luar ruangan ya, di hari Jumat ini, khususnya di hari Jumat. Hari-hari biasa saya sibuk ya teman-teman di pekerjaan di rumah teman-teman, seperti. Dan hari ini saya meluangkan waktu bersama teman saya ya, yang dimana saya berada di luaran rumah, khususnya di pekarangan ya teman-teman. Nah di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita keluar dari zona nyaman atau zona tidak nyaman, bisa diartikan seperti itu. Karena ada saja sensasi sedikit-sedikit yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah ya mungkin di sini saya akan memberikan sedikit cara atau sedikit kunci ya teman-teman. Mungkin yang pertama, kita harus yakin dulu bahwa gangguan asam lambung, psikosomatis, kemudian anxiety disorder, kecemasan berlebih ini, yakin pasti akan sembuh ya teman-teman, akan sembuh. Nah namun di sini, yakin di sini bukan hanya yakin saja teman-teman, tetapi kita harus berikhtiar ya teman-teman. Berikhtiar di sini dalam artian kita harus cari jalan keluarnya, bagaimana cara kita untuk mencari kesembuhan, jalan keluar. Nah kan di sini kita yang namanya anxiety disorder ya teman-teman, berarti kita harus berada atau di titik perasaan ternyaman, hati yang nyaman, kemudian bahagia, kemudian pikiran tenang, seperti itu, tidak mudah cemas ya. Otomatis kita kuncinya salah satunya bukan hanya karena obat, bukan hanya karena herbal, tetapi kita alami lah, seperti itu, dengan cara keluar, lihat pemandangan seperti ini teman-teman, lihat pekarangan, lihat kebun, kemudian pegunungan yang mata kita tuh tertuju dengan jarak-jarak yang jauh. Jadi kita tidak mentok di kamar, tidak mentok di pada tembok seperti itu, dan menimbulkan stres, kembali lagi sensasi asam lambung naik, tidak normal, dan seperti itu. Keyakinan nomor satu, yakin bahwa kita akan kembali normal ya teman-teman. Kemudian kita memahami di sini dalam artian kita itu harus tahu apa itu asam lambung, kemudian apa itu psikosomatis, anxiety disorder. Untuk yang mungkin baru bergabung, tolong lihat video-video saya ke belakang, apa itu arti semua itu. Ya di sini mungkin saya akan menjelaskan, mungkin tidak secara rinci ya teman-teman. Anxiety disorder yaitu kecemasan yang berlebih ya teman-teman. Kemudian asam lambung yang tinggi yaitu asam lambung yang tidak normal, baik kadar keasamannya yang sangat asam maupun tidak normal dalam keadaan asam lambungnya yang banyak, seperti itu.
Nah, apakah berkaitan dengan semua ini, asam lambung, anxiety, kemudian psikosomatis? Psikosomatis ini pikiran kita yang kacau ya, kemudian pikiran yang berjalan, yang negatif, kemudian tubuh yang merespon seperti itu. Kemudian bisa dikatakan dengan GERD seperti itu teman-teman. Nah, ini sangat berhubungan sekali. Ketika kita sedang was-was, sedang cemas, otomatis sensasi akan timbul. Karena mengapa? Karena asam lambung kita tidak normal. Asam lambung kita semakin meningkat karena kita ada was-was, ada cemas. Asam lambung meningkat, kemudian mengganggu saraf ya. Di sini ada saraf vagus ya, mengganggu ke sana, kemudian ke otak kita menjadi bisa amigdala ya. Di otak kita ada amigdala, bisa di situ ada menandakan tombol bahaya ya teman-teman. Di situ kita tidak bahaya, tetapi di situ ada antisipasi, waspada, kewaspadaan. Kemudian tubuh kita merespon tidak nyaman, itu psikosomatis disebutnya. Nah, jadi itu sangat berkaitan dan berhubungan sekali teman-teman. Nah, bagaimana ya caranya kita, yaitu tadi kembali ke tadi semula, yaitu kita yakin bahwa ini semua akan berakhir, ini semua akan sembuh. Kemudian memahami apa itu asam lambung, GERD, psikosomatis, anxiety, kecemasan yang berlebih. Cemas itu wajar, tetapi kalau misalkan cemas itu yang berlebih itu ya bisa dikatakan tidak wajar teman-teman. Nah, kemudian yakin, kemudian memahami, kemudian jalankan metodenya. Nah, metode di sini banyak ya teman-teman. Di sini bisa kalian ambil dari metode saya, penyampaian saya, maupun dari para mentor-mentor yang banyak di YouTube ya, mentor-mentor yang berpengalaman di seputar gangguan seperti ini. Nah, mungkin sekali lagi saya mengingatkan di sini, saya di sini berbicara bukan ahli medis, kemudian bukan psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Di sini saya berkata atau berbicara tentang pengalaman saya sendiri. Saya terkena itu teman-teman ya, pengalaman sendiri. Dan ya terus terang sampai saat ini, terus terang saya belajar dari pengalaman itu, menggali pengalaman itu. Kenapa saya cemas, kenapa saya was-was, kenapa asam lambung tidak normal, kemudian kenapa psikosomatis. Nah, di situ saya mengulik dan belajar teman-teman seperti itu. Dan kembali kita kuncinya yaitu meyakini kita bahwa kita itu sehat ya teman-teman, bahwa kita itu normal, bahwa kita itu akan kembali kepada keadaan yang dimana kita rindukan, pasti kita rindukan teman-teman. Kemudian memahami apa itu asam lambung, GERD. Jikalau misalkan ingin menormalkan asam lambung karena was-was, cemas, apapun itu, karena pikiran negatif, stres itu ya bisa kita ambil cara yang simpel, dengan cara menetralkan ya asam lambungnya dengan cara minum air hangat dikit-dikit teman-teman. Dalam sehari-hari itu minum air hangat pelan-pelan, dikit-dikit. Kemudian sering berolahraga juga ya, karena yang namanya kecemasan berlebih, otot-otot yang ada pada tubuh kita itu seringkali mengalami tegang teman-teman, jadi kaku. Nah, otomatis kita harus olahraga, stretching, jalan-jalan kaki lah, maupun pagi maupun sore, itu bagus sekali. Jalan kaki saja biasa teman-teman, tidak usah berolahraga yang berat-berat, porsir seperti itu sih teman-teman. Dan kuncinya mungkin bisa saya simpulkan, kuncinya, intinya, lakukan hobi yang menyenangkan. Apapun yang membuat hati kita senang itu lakukan. Itu sih kuncinya, salah satunya. Itu faktor pendukung untuk kembali kita normal. Karena kita itu terganggu bukan seolah-olah hanya di medisnya saja, tetapi kita terganggu di mental teman-teman. Mental itu kuncinya harus dilatih lagi teman-teman, seperti itu. Jadi perasaan, di pikiran seperti itu. Nah, usahakan jauhi pikiran yang negatif, yang mengarah kita menjadi was-was, menjadi cemas. Contohnya berpikir kepada sensasi. Nah, di situ bagaimana caranya kita mengobati atau menghindar dari itu semua. Di situ kita ambil cara yang simpel, lakukan hobi yang menyenangkan, kemudian kita berjalan-jalan lah intinya, di pekarangan maupun di kota ya, berjalan-jalan kaki, usahakan gerak.
gerak ya, kaki gerak supaya pencernaan kita itu lancar. Jadi tidak tidak kaku, kemudian tidak tegang otot-ototnya teman-teman. Nah seperti ini ya, mungkin kemarin-kemarin juga saya membuat video itu di luar ruangan ya teman-teman, hanya sendiri waktu itu, udah lama. Tetapi berhubung yang namanya makhluk sosial kan berinteraksi dengan yang lain, kemudian saya sebagai kepala keluarga dan wajib menafkahi keluarga ya teman-teman, karena kemarin-kemarin saya sibuk di rumah berusaha kemudian berjualan ya. Nah sekarang kembali lagi saya keluar rumah dan menyempatkan waktu di hari Jumat ini bersama teman saya, teman-teman di sini. Dan saya terinspirasi lagi ya teman-teman, ada teman saya yang mengalami anxiety disorder, kecemasan berlebih atau gangguan pada asam lambung, teman-teman seperti itu. Dan saya harus mendukung, memotivasinya, kemudian menyemangatinya, karena orang-orang yang mengalami ini ya faktor yang dapat kembali normal salah satunya ada pendukungnya, ada yang menyemangati, ada yang membuat semangat kita itu timbul teman-teman. Nah kemarin juga sampai saya, ayo kita inilah teman-teman, kita keluar, kita ajak ngobrol apapun itu supaya terhindar dari pikiran-pikiran negatif, khususnya di sensasi ya teman-teman. Nah saya sampai ini mungkin sesudah bikin video mungkin bisa menyampaikannya kepada beliau ya, bahwa kita itu bisa hidup seperti sedia kala, seperti itu teman-teman. Dan ya ini pemandangan yang sangat indah teman-teman. Tinggal itu nah, seperti ini pemandangan yang sangat luar biasa indah teman-teman ya. Nah seperti itu, kemudian di sana ada pekarangan, jadi pandangan kita itu jadi luas gitu teman-teman, jadi luas ya. Emang ayam di mana? Ya di dianya. Biasanya videoan. Oh. Udah bang lah. Alhamdulillah. Tang satu. Bibi. Nah, bibi. Itu ya. Ayo. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita itu harus mencoba keluar dari zona nyaman. Kenapa bisa dikatakan keluar dari zona nyaman? Karena zona nyaman itu ya zona yang sangat menghambat kesembuhan kita semua. Kenapa bisa dikatakan zona nyaman? Ya dikatakan zona nyaman di rumah berbaringan, tiduran, nonton TV, HP. Itu kapan kita akan majunya teman-teman? Kapan kita akan kembali normalnya? Kita harus segimanapun itu ada sensasi ini pun, yuk keluar, ayo bangkit. Dan yakin semua ini akan indah pada waktunya. Begitupun dengan saya dulu teman-teman, dulu juga sama, saya seperti itu. Kemana-mana saya takut, kemana-mana lihat suasana ini itu ya tidak semangat lah teman-teman, tidak semangat. Kemudian faktor keluarga tidak mendukung, kemudian pasangan tidak mendukung, terus terang seperti itu. Namun intinya kita kalau misalkan ingin kembali ke semula, jangan berharap orang lain yang merubah kita, tetapi kita harus merubah diri kita sendiri ya teman-teman. Baik di pola emosi, pola pikir kalian, itu kita harus berbenah lah, intinya seperti itu teman-teman. Nah di sini berbicara tentang pola-pola ya, mengingatkan di sini pola-pola di sini apa yang harus kita jalankan. Pola-pola di sini penting banget yang harus kita jalankan. Dari pola makan. Pola makan di sini sangat berpengaruh untuk kesehatan kita, khususnya pada asam lambung. Jadi jikalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang asam lambung naik, yang susah dicerna, intinya daging ya susah dicerna. Daging itu ya bagus maksudnya teman-teman untuk dikonsumsi, cuman di sini jangan berlebihan. Kalau misalkan kita konsumsi dengan cara berlebihan, secara tidak langsung kita berpikir pencernaan kita sedang bermasalah, misalkan asam lambung yang mungkin tidak normal ya teman-teman. Nah itu kan daging susah dicerna teman-teman. Jadi usahakan makan ya makan, nggak terlalu dipantrang juga. Makan ya makan, cuman nggak berlebihan seperti sampai semangkok habis semua, enggak lah seperti itu teman-teman. Kemudian untuk pedas, santan, maaf ini
sesuai pengalaman saya sendiri teman-teman ya, jangan dipelintir-pelintir. Untuk pedas seperti itu, santan itu dijaga saja kadar konsumsi kita, jangan terlalu lah, jangan berlebihan itu teman-teman. Itu pola makan, jangan memunculkan asam lambung kita semakin tinggi atau semakin tidak normal. Karena mengapa asam lambung kita tinggi tidak normal, ya otomatis kena ke saraf vagus, kemudian saraf otonom kalau kata dokter psikiater dan lain sebagainya, saraf otonom kena, kemudian amigdala ya, di situ ada waspada, tombol waspada. Nah di situ ya otomatis sensasi akan datang dan was-was itu akan kembali. Usahakan selalu dalam keadaan rileks. Kemudian selain pola makan, mungkin jaga juga. Namun pola makan di sini tidak saya menyarankan tidak semua dipantrang ya, makan saja seperti itu teman, tapi dengan batas atau kadar makanan itu tidak berlebihan, tidak lebih teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pola hidup ini sangat berpengaruh juga untuk kesehatan mental ya, kesehatan kita, kesehatan asam lambung juga ya yang tidak normal, seperti begadang teman-teman. Begadang juga intinya kita harus bisa mengontrol, jangan terlalu begadang, usahakan 7-8 jam minimal. 7-8 jam itu kita istirahat total ya teman-teman, karena di situ organ-organ tubuh, sel-sel yang ada pada tubuh kita itu memperbaikinya dengan sendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan begadang, tidak istirahat, ya susah untuk mengembalikan organ-organ kita yang mungkin terganggu ya teman-teman, seperti itu yang intinya saja ya, begadang teman-teman. Kemudian selain itu pola pikir kita yang selalu berpikir tentang sensasi, penyakit, kemudian berpikir kita yang selalu dalam keadaan stres, pikiran terganggu, itu akan memunculkan asam lambung tinggi, asam lambung naik, asam lambung tidak normal, dan menimbulkan lagi banyak sensasi. Dan itu terus berputar teman-teman. Ya intinya pola pikir sih yang harus dijaga. Bagaimana caranya kita selalu perasaan kita selalu nyaman, perasaan kita selalu tenang. Bagaimana caranya itu? Kalian cari apa itu yang membuat kita bahagia, maupun ya kalau misalkan saya dengan cara jalan-jalan, melihat pemandangan, jalan kaki setidaknya itu sambil olahraga teman-teman, sambil olahraga, dan itu bagus. Itu pola pikir kita yang positif lah, tidak negatif teman-teman. Jauhi stres, itu sangat berpengaruh. Nah seperti itu. Kemudian pola sikap kita, pola perilaku yang mungkin yang tadinya kita selalu ngotot, selalu egois, marah, seperti itu, baik di dalam keluarga atau teman, lingkungan, itu sangat berpengaruh. Jadi usahakan kita untuk merendah untuk sementara ini teman-teman, seperti itu sih yang membuat kunci normal kembali menurut saya teman-teman. Dan intinya bagaimana cara kalian untuk bisa lepas dari ini, lakukan hobi yang menyenangkan, seperti itu teman-teman. Dan ya mungkin video kali ini, dan berhubung sekarang hari Jumat, saya tidak bisa panjang lebar, di lain kesempatan saya akan membikinkan video lagi tentang menyemangati kalian yang masih dalam keadaan di bawah teman-teman. Nah mungkin doa terbaik yang masih di bawah, saya doakan supaya lebih ke atas, lebih normal kembali ya seperti biasa. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dan jauhkan dari penyakit, amin ya robbal alamin. Dan kemudian yang sudah di atas, jangan kalian teledor dengan pola-pola yang sudah kalian bangun, usahakan tetap bertahan di situ teman-teman ya, seperti itu. Dan mungkin seperti itu ya perjumpaan kali ini ya teman-teman. Di lain kesempatan saya akan menemani kalian lagi dengan membagikan video dan menyemangati kalian ya. Dan kita harus yakin dulu, intinya yang pertama kita yakin bahwa ini semua akan berakhir teman-teman, seperti itu. Nah baik teman-teman, mungkin di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sehat teman-teman. Indah sekali lihat pemandangannya teman-teman. Ayo ya, nah gitu ya.